Sabana ibarat sebuah negeri tanpa atap. Di sini langit seolah lebih dekat pada tanah, menyentuh punggung para gajah dan membelai surai para singa. Ini adalah teater alam paling megah, tempat kehidupan dipertontonkan dalam bentuk paling jujur, lahir, tumbuh, memburu, bertahan, lalu menemui kematian. Yang membuat sabana berbeda dari tempat lain adalah tidak ada banyak tempat bersembunyi. Setiap makhluk terbagi dalam 3 kategori: mangsa, pemangsa, dan penunggu kematian seperti burung hering. Tapi sabana bukan sekadar bentangan tanah dengan binatang liar. Ini adalah sistem kehidupan kompleks di mana setiap makhluk berkontribusi sekaligus menjadi ancaman bagi yang lain. Dan disinilah kehidupan menjadi sirkus abadi antara kelahiran dan kematian yang tidak pernah berhenti. Hari ini saya akan membawa kalian menjelajahi kehidupan di sabana Afrika dari drama musiman yang menentukan hidup mati jutaan hewan hingga strategi bertahan hidup paling brutal dan cerdas di planet ini. Bersiaplah untuk melihat alam dalam bentuk paling murni dan tanpa kompromi. 2 wajah sabana, surga dan neraka. Sabana hidup dalam 2 musim ekstrem yang menentukan nasib semua penghuninya. Ketika hujan pertama menetes antara Maret hingga Mei, kehidupan seolah terbangun dari tidur panjang. Rumput kering berubah hijau dalam hitungan hari, menciptakan pesta bagi para herbivora. Zebra, nyumbu, antelop, dan kerbau menikmati makanan berlimpah dan air yang tersedia di mana-mana. Pada musim inilah fenomena luar biasa terjadi, baby boom sabana. Di Serengeti, ribuan anak nyumbu lahir hampir bersamaan. Dalam 1 atau 2 minggu, ribuan bayi berdiri dan belajar berjalan, karena jika tidak, mereka akan tertinggal, dan itu berarti kematian. Ini bukan kebetulan, tapi strategi survival yang cerdas. Dengan melahirkan secara massal, peluang setiap individu untuk selamat dari predator menjadi lebih besar. Tapi kebahagiaan ini tidak pernah bertahan lama. Sekitar Juni hingga September, sabana berubah menjadi neraka. Matahari membakar tanah tanpa ampun, rerumputan mengering, tanah merekah, dan sumber air menyusut drastis. Inilah musim di mana tidak semua hewan mampu bertahan, dan yang lemah akan menjadi santapan bagi yang kuat. Migrasi, perjalanan hidup atau mati. Ketika air menjadi langka, terjadi salah satu peristiwa paling spektakuler di planet ini, Great Migration. Lebih dari 1,5 juta nyumbu, 250.000 zebra, dan 400.000 gazelle meninggalkan Serengeti menuju Masai Mara, mengikuti bau hujan dan harapan. Mereka berjalan ratusan kilometer, menyeberangi sungai berisi buaya lapar, dan melewati padang penuh singa atau hiena. Yang menarik, zebra dan nyumbu bekerja sama dalam perjalanan ini. Zebra dengan penglihatannya yang tajam bertugas menjaga dari bahaya, sementara nyumbu dengan naluri migrasi yang kuat memimpin pencarian padang rumput segar. Ini bukan sekadar kebersamaan, tapi simbiosis cerdas untuk bertahan hidup. Di sisi lain, predator justru mengandalkan musim kemarau ini. Ketika herbivora berkumpul di sekitar sumber air yang tersisa, singa, macan tutul, dan hiena menunggu dalam mode siaga. Mereka paham hukum alam. Tanpa air, kekuatan herbivora melemah, membuatnya lebih mudah disergap. Kemarau mengajarkan pelajaran penting, keseimbangan hidup bergantung pada kelangkaan. Drama pagi. Waktu paling genting. Pagi di sabana bukan sekadar awal hari, tapi waktu paling genting dan penuh harapan. Saat cahaya pertama menyentuh pucuk rumput, sebagian hewan bangun untuk makan, sebagian untuk berburu, dan sebagian lagi untuk menghindari kematian. Zebra dan nyumbu menjadi yang pertama bergerak, membentuk formasi seperti satu tubuh besar yang hidup. Saat herbivora mulai mencari makan, singa sang raja sabana memilih pagi sebagai waktu ideal menyerang. Udara sejuk, angin belum kencang, dan suara langkah sulit didengar.
Singa betina memimpin perburuan dengan strategi jebakan, satu mengejar dari depan sementara yang lain menunggu di sisi seberang, menciptakan lingkaran maut. Yang unik, singa betina adalah tulang punggung perburuan dengan berburu secara kolektif, sementara singa jantan lebih fokus menjaga wilayah dan melindungi anak dari pejantan asing. Jika pejantan baru berhasil merebut kawanan, ia akan membunuh semua anak untuk menghentikan laktasi betina dan mendorong mereka kawin lagi, strategi brutal tapi efektif secara evolusioner. Macan tutul, master strategi soliter. Berbeda dengan singa yang berburu berkelompok, macan tutul adalah pemburu soliter yang cerdas. Dengan berburu sendiri, seluruh mangsa menjadi miliknya tanpa perlu berbagi. Mereka jarang terlihat di padang terbuka, lebih sering bersembunyi di semak atau pohon rendah. Keunikan macan tutul adalah kebiasaannya menyimpan mangsa di atas pohon. Di sana mereka bisa makan tenang tanpa waspada terhadap predator lain. Makanan tetap segar lebih lama karena terhindar dari panas tanah dan serangga, dan satu mangsa besar bisa menjadi sumber makanan beberapa hari. Ini adalah contoh perfect dari efisiensi berburu. Sementara itu, hiena sering disalahpahami sebagai pemakan bangkai semata, padahal 70-80% makanannya adalah hasil perburuan sendiri. Mereka berkeliaran dalam kawanan di pagi hari, memanfaatkan sisa-sisa malam atau berburu sendiri. Begitu juga anjing liar Afrika yang memiliki tingkat keberhasilan berburu tertinggi dibandingkan singa atau macan tutul berkat kerja tim yang luar biasa. Raksasa sabana, gajah dan jerapah. Gajah dengan tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa jarang diganggu predator kecuali anak-anaknya. Mereka bukan hanya penghuni sabana, tapi penjaga ekosistem. Dengan menggali tanah untuk mencari air, mereka membantu membuka sumber air untuk makhluk lain. Ketika merobohkan pohon untuk mengakses daun tinggi, mereka membuka akses makanan bagi hewan kecil lain. Jerapah, hewan tertinggi di daratan, memiliki strategi unik dengan lidah panjang, 45 cm, yang berwarna biru kehitaman. Warna ini kaya melanin sebagai pelindung dari sinar matahari karena mereka menghabiskan berjam-jam menjulurkan lidah di bawah terik. Mereka sangat selektif memilih daun akasia, menghindari duri tajam dengan lidah panjangnya. Yang menarik, jerapah membantu ekosistem dengan mengurangi kepadatan pohon sehingga sinar matahari bisa mencapai rumput bawah. Melalui kotorannya yang mengandung biji, mereka juga berperan sebagai penebar benih. Kelemahan terbesar mereka adalah saat minum. Posisi merentangkan kaki dan menundukkan leher membuat mereka sangat rentan dan banyak singa menunggu momen ini. Kuda Nil, hantu mematikan di air. Kuda Nil bagaikan hantu yang menyendiri. Meski terlihat tenang, mereka adalah salah satu hewan paling mematikan di sabana. Dengan berat 30.000 kg, mereka teritorial, agresif, dan tidak bisa diprediksi. Rahang mereka mampu membuka hingga 150 derajat dengan gigi taring 50 cm yang bisa mematahkan tulang besar. Ketika sungai surut dan satu kolam harus dibagi banyak spesies, konflik tidak bisa dihindari. Zebra, nyumbu, bahkan gajah yang terlalu dekat bisa diserang tiba-tiba. Bahkan buaya tidak selalu berani menghadapi kuda Nil dewasa secara langsung. Ada catatan buaya yang dibunuh kuda Nil hanya karena terlalu mendekat saat musim kawin. Mata-mata langit, para penguasa udara. Jika sabana adalah panggung kehidupan, langit adalah balkon penonton tempat para pengamat abadi menyaksikan dari atas. Elang terbang melingkar tinggi memantau sabana dengan mata tajam yang bisa melihat mangsa dari jarak 2 km. Mereka adalah pemburu presisi yang mencari celah dan kelemahan, bukan pemburu kawanan. Burung hering adalah kebalikannya. Mereka tidak berburu, tapi menunggu hasil buruan predator lain. Mereka bisa mencium aroma bangkai dari puluhan kilometer dan berkumpul ratusan ekor dalam hitungan menit. Yang luar biasa, sistem pencernaan mereka mampu membunuh bakteri berbahaya dari daging busuk. Tanpa hering, sabana akan dipenuhi bangkai dan penyakit menyebar cepat.
Burung sekretaris adalah pemburu darat dengan kaki panjang seperti bangau, tapi wajah garang seperti elang. Mereka adalah pembunuh ular paling efisien. Mengentakkan kaki ke ular berbisa hingga kepala remuk. Tanpa mereka, populasi ular dan serangga beracun bisa meningkat drastis. Keseimbangan sempurna dalam kekejaman. Sabana mengajarkan bahwa alam tidak mengenal belas kasihan, tapi memiliki sistem yang sempurna. Setiap spesies punya peran, predator mengontrol populasi herbivora, herbivora menjaga vegetasi tetap seimbang, scavenger membersihkan bangkai, dan semua saling tergantung dalam jaring kehidupan yang rumit. Yang paling menakjubkan adalah bagaimana setiap makhluk telah berevolusi dengan strategi unik untuk bertahan. Gajah menggali air tersembunyi, zebra mengingat jalur migrasi lintas generasi, macan tutul menyimpan makanan di pohon, dan jerapah menggunakan tinggi badan sebagai menara pengawas. Di sabana bertahan hidup adalah keahlian, bukan keberuntungan. Inilah mengapa sabana Afrika tetap menjadi salah satu ekosistem paling menakjubkan di planet kita. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah tentang adaptasi, kerjasama, dan respek terhadap siklus alam yang telah berjalan jutaan tahun. Kalau kalian terpesona dengan kehidupan sabana seperti saya, jangan lupa like video ini dan subscribe untuk lebih banyak petualangan alam yang menakjubkan. Dan ceritakan di komentar, hewan sabana mana yang paling kalian kagumi strateginya? Mari kita diskusikan keajaiban alam ini bersama.